Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah sosiolinguistik. Di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang perencanaan dan pembakuan bahasa. Adapun nama-nama kelompoknya yaitu dengan saya sendiri, Denis Isnawati, Aldan Fauzi, Sriwidada, Iim Khotimah Saadah, dan Aufilana Rahmatika. Baik, langsung saja ke pembahasan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Aldan Fauzi. Yang pertama ada kebijaksanaan bahasa. Kebijaksanaan bahasa merupakan usaha kenegaraan suatu bangsa untuk menentukan dan menetapkan dengan tepat fungsi dan status bahasa atau bahasa-bahasa yang ada di negara tersebut, agar komunikasi kenegaraan dan kebangsaan dapat berlangsung dengan baik. Tujuannya dapat berlangsungnya komunikasi kenegaraan dan komunikasi intrabahasa dengan baik. Selanjutnya, ada tipe negara dalam perencanaan bahasa, yaitu ada tipe endoglosik atau negara yang menjadi bahasa asli pribumi. Bahasa pribumi ya di sini sebagai bahasa resmi kenegaraan. Yang kedua, ada tipe exoglosik dan endoglosik, yaitu tipe negara yang mempunyai satu bahasa nasional atau bahasa pribumi dan beberapa bahasa resmi pribumi bahasa luar atau bahasa luar. Tipe yang terakhir ada tipe exoglosik, adalah negara yang mempunyai bahasa resmi bukan dari bahasa pribumi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu perencanaan bahasa. Di sini Haugen telah mendefinisikan perencanaan bahasa sebagai segala usaha yang dilakukan oleh lembaga tertentu untuk melestarikan dan menumbuh kembangkan bahasa serta melibatkan usaha pembinaan, pengaturan, dan pembaruan atas bahasa sasaran. Jadi, perencanaan bahasa adalah perencanaan yang terkait dengan aktivitas penyusunan ejaan, pembaruan ucapan, pembentukan istilah, penyusunan tata bahasa, penyusunan kamus, dan lain sebagainya. Setelah kita mengetahui definisi dari perencanaan bahasa itu sendiri, lalu timbullah pertanyaan, siapa pelaku perencanaan bahasa? Dalam sejarahnya, pelaku perencanaan bahasa yaitu lembaga bahasaan, baik yang merupakan instansi pemerintahan maupun yang bukan, seperti Pusat Pengembangan Bahasa dan Pembinaan Bahasa. Namun sejak tahun 2000 berubah menjadi Pusat Bahasa. Pusat Bahasa ini yang diberi tugas dan wewenang dalam perencanaan, pembinaan, dan pengembangan bahasa di Indonesia. Pertanyaan selanjutnya yang timbul yaitu apa dan siapa sasaran perencanaan bahasa? Yang pertama yaitu pembinaan dan pengembangan bahasa. Jika sasarannya itu bahasa, maka sasaran itu dapat berupa pengembangan sandi bahasa baik di bidang pengaksaraan ataupun di bidang peristilahan dan lain sebagainya. Sasaran yang kedua yaitu halayak di dalam masyarakat yang diharapkan akan menerima dan menggunakan saran yang diusulkan dan ditetapkan. Jika sasarannya itu di dalam masyarakat, maka perencanaannya itu dapat diarahkan kepada golongan penutur asli ataupun yang bukan golongan penutur asli, baik masih bersekolah ataupun kepada guru dan lain sebagainya. Selanjutnya, pembakuan bahasa. Bahasa baku menurut Halim adalah ragam bahasa yang dilembagakan dan diakui oleh sebagian warga masyarakat pemakainya sebagai ragam resmi dan sebagai kerangka rujukan norma bahasa dan penggunaannya. Sedangkan menurut Dittmar, bahasa baku adalah ragam rujukan dari satu masyarakat bahasa yang disahkan sebagai norma keharusan bagi pergaulan sosial atas kepentingan dari berbagai pihak yang dominan di dalam masyarakat.
Jadi bahasa baku adalah ragam bahasa yang dilembagakan dan disahkan sebagai ragam resmi dan diakui oleh sebagian warga masyarakat. Selain fungsi penggunaannya untuk situasi-situasi resmi, menurut Graffin dan Mathiot, bahasa baku memiliki fungsi yang lain yang bersifat sosiopolitik. Yang pertama, fungsi pemersatu. Fungsi pemersatu adalah kesanggupan bahasa baku untuk menghilangkan perbedaan variasi dalam masyarakat dan membuat terciptanya kesatuan masyarakat tutur. Dalam bentuk minimalnya, memperkecil adanya perbedaan variasi dialek dan menyatukan masyarakat tutur yang berbeda dialeknya. Yang kedua, fungsi pemisah. Fungsi pemisah adalah ragam bahasa dapat memisahkan dan membedakan penggunaan ragam bahasa tersebut untuk situasi yang formal dan yang tidak formal. Para penuturnya harus bisa menentukan kapan dia harus menggunakan ragam bahasa yang baku dan kapan pula yang tidak baku. Pemisahan fungsi ragam baku dan non-baku itu tidak akan menimbulkan persoalan selama ragam-ragam tersebut digunakan pada tempatnya. Yang ketiga, fungsi harga diri. Fungsi harga diri adalah pemakai ragam baku itu akan memiliki perasaan harga diri yang lebih tinggi daripada yang tidak dapat menggunakannya, sebab ragam bahasa baku itu biasanya tidak dapat dipelajari dari lingkungan keluarga atau lingkungan hidup sehari-hari. Ragam bahasa baku hanya dapat dicapai melalui pendidikan formal. Yang tidak menguasai ragam baku tentu tidak dapat masuk ke dalam situasi-situasi formal di mana ragam baku itu harus digunakan. Dan yang terakhir, fungsi kerangka acuan. Fungsi kerangka acuan adalah ragam bahasa baku itu akan dijadikan tolok ukur untuk norma pemakai bahasa yang baik dan benar secara umum. Oke, di sini saya akan memaparkan tentang ciri-ciri ragam bahasa baku dan pemilihan ragam baku. Adapun ciri-ciri ragam bahasa baku yaitu yang pertama, memilih ciri kemantapan yang dinamis. Yang kedua, memiliki ciri kecendikiaan. Yang ketiga, memiliki ciri kerasionalan. Selanjutnya, pemilihan ragam baku. Banyak dasar atau kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan atau memilih sebuah ragam menjadi ragam bahasa baku. Dasar atau kriteria itu antara lain, yang pertama otoritas, yang kedua bahasa penulis-penulis terkenal, yang ketiga demokrasi, yang keempat logika, dan yang terakhir bahasa orang-orang yang dianggap terkemuka. Selanjutnya ada bahasa Indonesia baku. Bahasa Indonesia baku terdiri dari dua bahasa. Yang pertama ada bentuk baku dan yang kedua ada bentuk tidak baku. Nah, contoh-contoh yang akan saya sebutkan nanti mungkin perbedaannya hanya di penulisannya saja. Yang pertama, contoh bentuk baku yaitu administratif. Nah, contoh di sini administratif ini memakai huruf F dan bentuk tidak bakunya berarti administratif. Sedangkan di sini memakai huruf P. Yang kedua ada anjlok. Anjlok di sini memakai huruf K. Nah, untuk bentuk tidak bakunya berarti anjlog pakai G. Dan yang ketiga ada doa. Bentuk tidak bakunya berarti doa. Untuk bentuk tidak baku kata doa tersebut ada tanda kutip 1. Dan yang keempat ada hadis. Bentuk tidak bakunya berarti hadis dan hadis. Yang kelima ada izin. Bentuk tidak bakunya berarti izin. Untuk tadi kata izin, bentuk bakunya memakai huruf Z dan bentuk tidak bakunya berarti memakai J. Dan yang keenam ada tata bahasa. Tata bahasa di sini cara penulisannya dipisah, tata bahasa. Nah, untuk bentuk tidak bakunya berarti disatukan tata bahasa. Yang terakhir ada bentuk baku walafiat, bentuk tidak bakunya walafiat. Perbedaannya bentuk
kata walafiat dalam bentuk baku itu disatukan. Nah, untuk bentuk tidak bakunya tetap disatukan, akan tetapi ada tanda kutip satu, walafiat. Hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya selaku perwakilan dari kelompok 6 pamit undur diri. Kurang-kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.